Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Gevira Alma Fadila dengan NIM P1732512140. Nah, di sini saya akan mengerjakan ujian praktikum biostatik dengan kode soal kode B. Nah, di sini saya akan mengisi soal tentang tingkat pengetahuan pada kelompok ibu hamil. Nah, kita buka terlebih dahulu. Nah, ini kan berada di data view. Kita ke variable view terlebih dahulu. Nah, kan ini dua data yang tidak berpasangan. Jadi kita harus membuat kategori tabel kategorik dan numerik. Yang pertama itu tingkat pengetahuan. Nah, setelah itu kita desimalnya dinolkan saja. Lalu measure-nya kita ganti jadi nominal. Lalu kita buat value-nya. Kita akan buat pengkodean. Yang satu itu labelnya tuh tidak diberi edukasi. Yang kedua itu yang diberi edukasi. Nah, oke saja. Lalu setelah ini kita bikin yang kedua, yaitu pengetahuan. Desimalnya tak nolkan lagi. Lalu align-nya kita jadi left, ya ini jadi center. Measure-nya bisa pakai scale. Desimalnya juga sudah dinolkan. Lalu kita pindah ke data view. Nah, ini tuh tadi kan kita udah buat dua tabel. Nah, yang satu dan yang kedua kita kan bisa langsung masukin ke pengkodeannya. Satu yang tidak diberi pengetahuan itu ada 10, kita bikin 10. Nah, data yang tidak diberikan edukasi juga ada 10. Nah, 10. Data yang tidak diberi edukasi dan data yang diberi edukasi. Lalu setelah itu nilai pengetahuannya juga kita isi ya sesuai dengan soal yang sudah diberikan. Nah, pastikan data-datanya udah benar ya sesuai dengan soal yang sudah diberikan. Nah, setelah ini kita akan menguji normalitas. Kita
menekan analyze, lalu ke deskriptif, statistik, lalu pencet explore, lalu ada tabel seperti ini. Lalu tingkat pengetahuan itu karena berupa kategorik tingkat pengetahuan itu, jadi kita masukkan ke faktor list. Kalau nilai pengetahuan karena numerik, jadi kita masukin ke dependent list. Setelah itu kita pencet plots, checklist normality plot with test, udah di non, continue, lalu oke. Nah, ini kita tinggal tunggu aja. Nah, sudah ada datanya. Untuk normality testnya, kita lihat ke tabel Shapiro-Wilk. Nah, di tabel Shapiro-Wilk ini, kita lihat ya, signifikannya itu di atas 0,05. Berarti data ini bisa disebut dengan data yang normal. Setelah kita mengetahui data itu normal, kita bisa lanjut ke bagian untuk uji parametrik. Di minimize dulu aja. Kita balik lagi ke variabel. Nah, kita pencet lagi analyze, kita ke compare means. Kita pilih independent sample t-test. Kan data ini data yang tidak berpasangan, jadi kita pilih yang independent sample t-test. Tingkat pengetahuannya ini kita masukin ke grouping variabel, nilai pengetahuan kita masukin ke test variabel. Ini tingkat pengetahuan ini kita pencet aja, langsung define group. Nah, di sini grup 1 kita masukin 1, kategori 1, yang keduanya masukin kategori 2. Continue, langsung oke. Nah, ini merupakan proses di mana kita sedang menganalisa uji parametric sample test. Kita mendapat 11 tes kita ini independent sample test. Nah, di 11 test for equality of variance ini kita lihat ini kita mendapatkan 1,6 dan signifikannya tuh 164 dan signifikannya 690. Nah, ini kita sudah mendapatkan independent sample test dan yang tadi jadi kelompok ibu hamil itu dibedakan menjadi 2 kategori. Ada yang diberikan edukasi dan ada yang tidak diberikan edukasi. Dan bisa kita ketahui ya bahwa soal yang diberikan pada kode B itu adalah data yang tidak berpasangan.